lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik di rumah ya. Dan kiranya adik-adik tidak terpapar oleh coronavirus 19. Adik-adik pasti tahu kan? Nah, sekarang kakak mau nanya nih, siapa di sini yang udah mandi? Pasti semuanya udah pada mandi kan? Kiranya adik-adik sudah makan, sudah mandi, dan kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak pengen memperkenalkan teman-teman kakak nih. Di sebelah kanan kakak ada Kak Michelle. Halo Kak Michelle. Dan di sebelah kiri kakak ada Kakak Ren. Halo Kakak Ren. Dan di sebelah kiri Kakak Ren ada namanya Kak Esther. Halo Kak Esther. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian dari Terbit Matahari. Adik-adik pasti tahu kan lagunya kayak gimana? Oke adik-adik, kita mulai aja ya. Sik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk kebaktian kita pada hari ini yang dipimpin oleh Kak Esther. Ayo Kak Esther, kita bersatu hati di dalam doa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena atas berkat-Mu kami dapat berkumpul saat ini untuk beribadah. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kita akan memuji nama Tuhan dari baca kitab suci. Pasti adik-adik pada tahu kan? Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab
Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Puji Tuhan ya, pasti kabar kalian semua baik dan sehat. Ayo, angkat tangannya. Siapa yang sudah mandi? Oke, yang sudah sarapan? Oke. Nah, adik-adik, walaupun kita ibadah sekolah minggunya di rumah, kita alangkah baiknya sebelum duduk manis, kita terlebih dahulu mandi dan berpakaian rapi. Kenapa? Karena kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, dan ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada minggu pagi hari ini. Kami, anak-anak-Mu, akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari 1 Timotius 6 ayat 2b sampai dengan 10. Kalau ada yang sudah bisa baca, kalian boleh buka Alkitabnya dan kalian boleh baca. Tapi bagi yang belum bisa, boleh minta mama atau papanya untuk dibacakan ya. Adik-adik, puji Tuhan ya, pada saat ini kita masih bisa beribadah. Itu semua karena Tuhan selalu mencukupkan setiap kebutuhan kita. Adik-adik, kakak bawa beberapa barang. Nah, barang ini akan kakak perlihatkan sama adik-adik. Kakak bawa beberapa barang, yaitu buku, pensil, penggaris, penghapus, boneka, piring, dan sikat gigi. Nah, kakak mau tanya, kalau adik-adik pergi sekolah, coba pilih barang apa saja yang akan dibawa oleh adik-adik. Pasti adik-adik akan memilih pensil, buku, penggaris, dan penghapus. Adik-adik pasti akan hanya memilih barang-barang yang diperlukan saja, ya kan? Nah, kalau misalnya adik-adik bawa sikat gigi ke sekolah, itu artinya tidak penting. Sikat gigi sih penting, tapi kalau untuk dibawa ke sekolah, rasanya dia tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, tapi kita tidak perlu bawa sikat gigi tersebut ke sekolah.
Nah, kalaupun misalnya adik-adik bawa boneka ke sekolah, itu pun tidak penting karena boneka untuk tidak dibawa ke sekolah. Adik-adik, dari contoh tadi, kita sebenarnya sedang mengukur apa saja yang cukup bagi kita. Coba kalau tadi kita ingin bawa semuanya, ada pensil, ada penghapus, ada piring, ada sikat gigi, ada boneka, kita bawa semuanya. Kalian pasti tidak bisa belajar dengan baik di sekolah karena ada beberapa barang yang memang dia tidak diperlukan pada saat kita bersekolah. Dan kalian pun kalau bawa semuanya itu pasti badan kalian akan sakit karena akan menggendong ransel yang sangat besar untuk pergi ke sekolah. Nah, adik-adik, dari pembacaan kita 1 Timotius tadi, di situ Paulus juga menasehati Timotius supaya Timotius belajar cukup saat melakukan tugas pelayanannya. Kalau Timotius mengerjakan hal-hal secara berlebihan, nanti justru membuat Timotius tidak bisa melayani dengan baik. Nah, berarti ada satu pembelajaran dari 1 Timotius tadi kalau kita tidak perlu berlebihan. Nah, adik-adik, tidak perlu juga iri dengan barang-barang yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, misalnya kalau teman punya sesuatu barang yang baru, yang bagus, kalian tidak perlu iri, kalian tidak perlu mau memilikinya. Nah, jadi adik-adik harus merasa bersyukur dengan apa yang adik-adik miliki. Terus adik-adik juga jangan memaksa orang tua, jangan memaksa mama papanya untuk membeli barang yang memang tidak diperlukan. Apalagi kalau misalnya adik-adik sampai merengek, nangis, terus ngambek, ngamuk-ngamuk sama mama papanya. Nah, adik-adik jangan bersikap seperti itu ya, karena sikap seperti itu sikap yang tidak baik dan tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, jika kalian tidak punya barang seperti teman-teman yang kalian miliki, lalu kalian mencurinya atau merusak barang tersebut, nah itu juga tidak boleh ya, itu juga tidak boleh dan dilarang oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau anak Tuhan itu harus bersyukur dan selalu merasa cukup, karena Tuhan akan selalu memberikan apa yang kita inginkan. Jadi dari cerita ini, satu, kalian tidak perlu merasa iri dengan apa yang teman kalian miliki, tidak boleh merengek-merengek, nangis-nangis, atau marah-marah sama orang tua. Apalagi kalau kalian sampai mengambil barang milik orang lain. Nah, adik-adik, karena kita belajar dari cerita ini adalah tentang merasa cukup, artinya apapun itu kalian harus merasa bersyukur ya, karena kalian harus percaya Tuhan Yesus selalu ada dan selalu memberikan apa yang kalian miliki, tapi dengan satu syarat, kalian harus selalu bersyukur. Nah adik-adik, itu tadi cerita penjelasan dari 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10 dengan temanya belajar merasa cukup. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahannya nanti kalian kumpulkan ke gereja kalian masing-masing. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat.